semuanya, selamat datang di channel Umumkan. Tidak hanya mereview action figure, di sini kita juga akan mencoba menguak misteri atau menceritakan cerita-cerita Kamen Rider yang belum diceritakan di TV series. Nah, kali ini kita akan kembali ke pembahasan Kamen Rider Kuga. Jika kemarin kita sudah membahas novelnya, terus kita juga membahas konsep art Kuga, lalu kita juga mereview SAF Kamen Rider Kuga, dan yang terakhir kemarin kita sempat membahas perjalanan asal-usul dari Kamen Rider Kuga versi Riku atau Kuga Purba. Nah, di video kali ini nggak afdol kalau kita tidak membahas monster dari Kamen Rider Kuga, karena cukup menarik untuk dibahas dan juga diulik di pembahasan kita kali ini. Dengan ini berarti tinggal alur cerita dari Kamen Rider Kuga ya, yang belum pernah kita bikin videonya. Apa perlu dibikin? Oke, di video kita kali ini kita akan membahas seputar Gurongi. Apa tujuan mereka, lalu wujud-wujud mereka yang memang belum pernah terkuak di TV seriesnya. Nah, sedangkan untuk asal-usul dari Gurongi, teman-teman bisa menonton video pembahasan Kuga Riku yang kemarin ya. Oke, kita mulai pembahasan dari Gurongi. Sebelumnya bantu saya dengan cara subscribe channel ini. Bantu saya agar saya bisa lebih semangat lagi dan konsisten membuat video-video yang seperti ini, agar teman-teman dapat terhibur dan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kita semua, oke? Kita lanjut. Gurongi. Gurongi adalah penduduk pada zaman peradaban kuno yang dapat berubah menjadi monster yang berbentuk hewan karena suatu ritual. Pada zaman dulu dan sekarang, Gurongi selalu melakukan permainan yang disebut dengan Gegeru, yaitu membunuh manusia dengan cara melakukan sebuah permainan yang peraturannya sendiri dibikin oleh Gurongi yang sedang memainkan permainan tersebut. Pada zaman dulu, Kuga Riku sudah mengalahkan pemimpinnya, yaitu adalah Endagubazeba, dan menyegel 200 suku Gurongi. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2000, pemimpin mereka yaitu Endagubazeba tanpa sengaja dibangkitkan kembali oleh sekelompok arkeolog. Dan dari pemimpin Gurongi yang sudah terbangkitkan ini, dibangkitkanlah 200 Gurongi yang dibangunkan oleh Daguba itu, dengan tujuan tak lain dan tak bukan untuk memulai kembali permainan Gegeru. Tujuan awal mereka adalah untuk melakukan genosida terhadap suku Rinto dan membawa kegelapan tertinggi. Selain genosida, mereka juga memiliki peraturan sendiri, yaitu siapa yang paling banyak membunuh manusia, maka dialah yang pantas untuk berhadapan dengan Dagubazeba dan menjadi pemimpin dari suku Gurongi jika mereka mampu mengalahkan Dagubazeba. Tahukah teman-teman bahwa Gurongi pada zaman Kuga Godai sebenarnya sebanyak 200 yang dibangkitkan, walaupun yang muncul di TV series tidak sebanyak itu. Nah, di TV seriesnya sendiri terdapat sebanyak 48 Gurongi yang dikalahkan oleh Godai, baik di depan layar ataupun di belakang layar. Sedangkan nasib dari 152 Gurongi lainnya, pada salah satu episode diperlihatkan scene di mana yang menurut saya ini agak sedikit creepy dan menyeramkan, di mana ada lubang besar yang berisikan mayat manusia. Mayat itu tak lain adalah Gurongi dengan level rendah atau yang tidak berguna. Siapa yang membunuh mereka? Ya, yang membunuh mereka tak lain dan tak bukan adalah pemimpin mereka sendiri, yaitu Endagubazeba yang belum sempurna. Pada filmnya, Gurongi sendiri memiliki nomor-nomor yang ditandai oleh polisi sebagai Unidentified Life Form atau Mikakunin Shimetai, atau makhluk yang tidak dikenal. Jika teman-teman menonton film Kuga, pasti teman-teman akan heran dengan penomoran dari monster-monster ini. Kenapa? Jika kita menonton di episode ini, maka nomornya itu 10 misalkan. Nah, setelah episode berikutnya tiba-tiba nomornya sudah menjadi 17. Kemana 11 dan 16 tadi? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Kemana Gurongi-Gurongi yang terlompatkan ini? Karena Kuga juga membantai Gurongi di belakang layar ataupun tidak ditampilkan di TV seriesnya. Oke, kita gali lebih dalam lagi. Kita coba bahas dari penamaan para Gurongi ini. Semua Gurongi memiliki skema penamaan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu terdiri, tipe kelompok, spesies, dan juga makhluk. Tipe kelompok adalah bagian pertama dari nama mereka. Ini menunjukkan pangkat mereka dan kelompok mana yang menjadi kasta mereka.
Bagian kedua ini adalah nama pribadi atau nama asli mereka, yang sebenarnya pun nama ini memiliki referensi dari hewan ataupun tumbuhan yang menjadi bentuk dari Guronggi ini. Dan yang ketiga adalah makhluk. Di bagian ketiga ini menunjukkan kelompok hewan apa yang mereka miliki. Jika akhir nama mereka mengandung kata, contohnya ba untuk serangga, sedangkan da untuk mamalia, d untuk tanaman, gi untuk ikan dan hewan air lainnya, gu untuk burung dan hewan lainnya yang bersayap, dan yang terakhir ada re untuk reptil dan juga amfibi. Sedangkan para pemimpin suku Guronggi akan memiliki z di depan nama kelompok hewan mereka, seperti contohnya Daguba Zeba. Ba tadi serangga ya kan, jadi Z ini pemimpin serangga. Itu kenapa dia memiliki bentuk seperti serangga. Saat berbicara satu sama lain, mereka biasanya akan saling memanggil hanya dengan nama pribadi mereka. Oke, itu untuk struktur penamaan mereka. Sekarang kita langsung masuk ke kasta kelompok mereka. Dan sekalian saja akan saya langsung sebutkan bentuk dan juga form kuga yang berhasil mengalahkan si Guronggi ini, oke? Oke, yang pertama, pada Guronggi terdapat beberapa tingkatan. Kasta terbawah ada B group, naik lagi ada Nu group, lanjut lagi ada Su group, dan naik lagi ada Mi group. Selanjutnya yang terkuat ada Go group, dan di atasnya lagi adalah group, sedangkan pemimpinnya adalah N group. Pada TV series ada 4 grup yang ditampilkan di layar, yaitu Su, Me, Go, dan La. Su, Me, dan Go adalah satu-satunya grup yang diizinkan memasuki permainan. Sedangkan grup La bertindak sebagai juri dari permainan Gegeru yang dimainkan oleh keempat kelompok tadi. Berikutnya ada Nu yang bertugas untuk membuat ikat pinggang dan senjata yang akan digunakan oleh Go Group. Nah, untuk grup B sendiri, mereka dimusnahkan atau diburu oleh pemimpin mereka yaitu Endaguba Zeba karena mereka tidak layak untuk mengikuti permainan Gegeru, atau bisa dibilang mereka sangat lemah dan tidak berguna. Nah, semua tingkatan dari Su, Me, dan Go, mereka berusaha untuk berhasil memenangkan game Gegeru. Tujuannya adalah agar mereka bisa naik pangkat ataupun mendapatkan kenaikan kasta. Bagi yang sudah berada di posisi teratas, maka dia berhak untuk melawan pemimpin dari suku Guronggi ini, yaitu adalah Endaguba Zeba. Berikutnya saya akan membacakan semua Guronggi yang dikalahkan oleh Kuga, baik yang muncul di TV ataupun di belakang layar. Dan akan saya bacakan secara berurutan sesuai dengan penomoran yang telah ditandai oleh polisi. Dan jika tidak ada foto dari monsternya, artinya monster tersebut dikalahkan Kuga di belakang layar, oke? Guronggi B Group. Oke, yang pertama dari B Group adalah B Jiminba, adalah kutu air Guronggi, yang merupakan salah satu B Group terendah, dan dia adalah satu-satunya yang selamat setelah semua anggota B lainnya dibunuh oleh Endaguba Zeba tanpa memperoleh hak permainan. Nah, B Group sendiri hanya muncul di acara stage show dari Kamen Rider Kuga pada masanya. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, kalau di era sekarang seperti kroco-kroco pada film-film tokusatsu pada umumnya lah. Oke, langsung naik ke level berikutnya. Guronggi Nu Group. Yang pertama dari Nu Group ada Nu Zaijore. Guronggi berbentuk salamander ini adalah satu-satunya yang selamat juga dari Nu Group. Nah, untuk Guronggi Nu Zaijore ini adalah orang yang membuat sabuk dan juga senjata untuk para Guronggi lainnya. Nah, kira-kira orangnya seperti ini. Jadi si bapak-bapak ini adalah orang yang membuat sabuk, dan hingga pada akhirnya dia dibunuh oleh Daguba Zeba pada filmnya. Jadi ada penampakan dia dibunuh oleh Daguba. Ini cukup lumayan creepy sih. Oke, itu untuk grup yang rendah, yaitu adalah B dan juga Nu. Yang hanya ini aja Guronggi yang ditampilin di TV seriesnya ataupun di stage show-nya. Guronggi Su Group. Oke, kita masuk ke Guronggi yang memainkan permainan Gegeru. Yang terendah pertama ada Su Group. Untuk Guronggi Su Group ini muncul di awal-awal series Kamen Rider Kuga yang berisikan yang pertama ada Su Gumunba ataupun seekor laba-laba Guronggi, dan dia memiliki nomor 1 dan dihancurkan oleh tendangan dari Kamen Rider Kuga Mighty Form. Oke, berikutnya ada Su Gomagu, seekor kelelawar Guronggi yang memiliki nomor monster 3.
Oke, cerita sedikit untuk Grongi yang satu ini. Goma adalah Grongi yang sangat licin dan juga licik. Jadi dia berkali-kali melawan Kuga, akan tetapi dia berhasil kabur. Goma sendiri dikeluarkan dari permainan karena dia membunuh manusia sebelum gilirannya tiba. Ya, istilahnya si Goma ini udah mainin gamenya duluan, padahal dia belum disuruh main gitu loh. Jadi dia didiskualifikasi dari permainan Gegeru ini. Lalu dia menjadi bawahan dari si Labalvade ataupun yang perempuan mawar ini, hingga pada akhirnya Goma menemukan pecahan tubuh dari Dagobah Zeba dan memasukkan pecahan tersebut ke dalam tubuhnya sehingga dia bisa berevolusi. Yang tadinya dia tidak bisa terkena sinar matahari, setelah dia berevolusi dia menjadi kebal dengan sinar matahari, hingga pada akhirnya dia bisa berubah menjadi bentuk ketiga, yaitu bentuk ultimate-nya. Oke, ini jujur ya waktu abang kecil pas nonton di episode ini agak-agak seram gimana gitu. Nuansa malam di hutan dengan monster yang bentuknya seperti ini dan membunuh banyak orang dengan cara diisap darahnya ini agak sedikit creepy gimana gitu. Apalagi saat pertarungan dia dengan Kuga yang Kuganya itu nggak berdaya banget ngelawan dia. Ini agak sedikit seram sih waktu zaman kecil nontonnya. Ya, ada yang setuju nggak di sini? Hingga pada akhirnya Goma dalam bentuk ultimate-nya dikalahkan dalam hitungan detik oleh Endagobah Zeba di dalam hutan. Jadi cukup lumayan seram di episode yang kali ini, oke? Nah, kita lanjut ke Grongi berikutnya. Berikutnya ada Su Mefioda ataupun Grongi macan tutul yang berlabel makhluk nomor 5 dan dia dihancurkan oleh Kuga dalam bentuk Mighty-nya. Berikutnya ada Su Fazuba, Grongi dalam bentuk belalang yang berlabelkan makhluk nomor 6 dan dia dihancurkan oleh Kuga dalam bentuk dragon. Oke, berikutnya ada Su Gilgi ataupun Zu Gujirugi, Grongi dalam bentuk ikan paus yang berlabelkan makhluk nomor 7 dan dia dihancurkan oleh Kuga dalam bentuk Mighty-nya. Berikutnya ada Su Galgada, Grongi dalam bentuk kanguru dan dia adalah Grongi nomor 8 dan dihancurkan oleh Kuga dalam bentuk Mighty. Berikutnya ada Su Miujigi atau Grongi dalam bentuk siput laut. Dia adalah Grongi dengan nomor 9 dan dia dihancurkan oleh Kuga dalam bentuk Mighty. Berikutnya ada Su Gazubode atau Grongi dalam bentuk seperti tanaman kantong gitulah, dan dia bernomor 10. Su Gazubo dihancurkan oleh Kuga Mighty. Berikutnya ada Su Dagogi ataupun Cumi-Cumi dan dia memiliki nomor 11 dan dihancurkan oleh Kuga Mighty. Berikutnya ada Grongi Su Nezumada dan dia adalah Grongi dengan bentuk tikus. Su Nezumada adalah Grongi kembar yang memiliki nomor 12A dan juga 12B. Untuk Nezuma yang 12A, dia meledak karena dia gagal membunuh manusia sampai waktu yang ditentukan. Sedangkan Nezuma nomor 12B dia dikalahkan oleh Kuga Mighty Form. Dan yang terakhir ada Su Jamolre ataupun Kadal ataupun Cicak. Grongi dengan nomor 13 ini dihancurkan oleh Kuga Mighty. Nah, itu untuk Grongi dalam level Su. Kita lanjut ke level berikutnya. Berikutnya untuk Grongi Mi Group. Yang pertama ada Mi Fagisba, seekor tawon Grongi yang berlabelkan nomor 14 dan dihancurkan oleh Kuga Pegasus Form. Berikutnya ada Grongi Mi Agongi, seekor Grongi berbentuk anglerfish dan monster bernomor 15 ini dihancurkan oleh Kuga Mighty. Berikutnya ada Mi Agurida, Grongi yang berbentuk terenggiling raksasa dan bernomor 16 dihancurkan oleh tendangan dari Kuga Mighty. Berikutnya ada Mi Ivaiba, seekor Grongi berbentuk lalat dengan label monster nomor yaitu 17 dan dia dihancurkan oleh Kuga Pegasus. Berikutnya ada Mi Gagire, Grongi berbentuk kadal yang berlabelkan 18 dan dihancurkan oleh Kuga Mighty. Berikutnya ada Mi Magudoba, Grongi berbentuk kelabang dan memiliki label 19 yang dihancurkan oleh Splash Dragon dari Kuga Dragon Form. Berikutnya ada Mi Gorigiba, seekor Grongi berbentuk kecoak. Monster dengan nomor 20 ini dihancurkan oleh tendangan Mighty Kick oleh Mighty Form. Berikutnya ada Megigagi, yaitu adalah Grongi yang berbentuk cumi-cumi yang berlabelkan 21 dan dia dihancurkan oleh Kuga Titan Form. Nah, selanjutnya ada dari kasta Su yang tersisa karena dia baru muncul dan berubah pada episode ini. Berikutnya ada Zu Zainda, seekor Grongi badak yang berlabelkan makhluk nomor 22 dan dia dihancurkan oleh Kuga Mighty. Oke, lanjut lagi ke kasta Me. Berikutnya ada Mi Birangi, yaitu seekor Grongi yang berbentuk piranha
dan dia memiliki nomor 23. Dan dia dihancurkan oleh Kuga dalam bentuk dragonnya. Berikutnya ada Megaridogi, seekor Grongi yang berbentuk kelomang, dan dia dilabelkan dengan nomor 24 dan dihancurkan oleh Kuga Mighty dan juga Gurem Trichaser. Berikutnya ada Megadrada ataupun Megadorada, seekor harimau Grongi yang berlabelkan monster nomor 25 dan dihancurkan oleh Kuga Mighty. Selanjutnya ada Meginogadi ataupun Grongi yang berbentuk jamur dan memiliki nomor 12A, dan dia dihancurkan oleh tendangan Kuga yang berbentuk growing form. Berikutnya ada Migairare, seekor Grongi berbentuk katak dan memiliki label 27 yang dihancurkan oleh Kuga dragon form. Berikutnya ada Mizaobigi, yaitu adalah Grongi berbentuk udang dan bernomor 28 yang dihancurkan oleh Kuga titan form. Berikutnya ada Miuzada ataupun Grongi berbentuk kelinci yang memiliki nomor 29 dan dihancurkan oleh Kuga dragon form. Berikutnya ada Midemudaba, yaitu adalah Grongi berbentuk ladybug. Monster bernomor 30 ini dihancurkan oleh Kuga dalam bentuk mighty formnya. Berikutnya ada Grongi Migalmere, yaitu adalah Grongi bunglon yang bernomorkan 31. Untuk Migalmere ini awalnya dia adalah Su Galmere, dia dari kasta Su. Akan tetapi dia naik pangkat untuk menjadi kasta Mei. Ya, kekuatannya adalah melilit manusia dengan lidahnya dan membunuhnya dengan lidahnya. Intinya teman-teman, kalau pengen naik pangkat, gunakan lidah kalian dengan kata lain. Dan dia dihancurkan oleh Kuga Pegasus form. Berikutnya ada Migineda, yaitu adalah Grongi berbentuk rubah ataupun Kamen Rider Gates. Dan ini memiliki nomor 32 dan dihancurkan oleh Kuga Mighty form. Berikutnya ada Migeguragi, yaitu adalah Grongi berbentuk ubur-ubur. Jadi cukup banyak ya yang berbentuk ubur-ubur. Monster nomor 33 ini dihancurkan oleh Kuga dalam bentuk Titan formnya. Berikutnya ada Migaberigu, yaitu adalah Grongi berbentuk burung pelican yang berlabelkan nomor 34 dan dihancurkan oleh Kuga Mighty form. Dan yang terakhir ada Mejumada ataupun Grongi berbentuk zebra, dan dia diberi label yaitu nomor 35 dan dihancurkan oleh Kuga Mighty form. Wow, jadi cukup lumayan banyak juga ya monster Grongi dari level Mi ini. Dan kayaknya seru juga kalau Kuga diliatin cara ngehancurin mereka, karena ini bentuknya ini bentuk hewannya ini kayaknya unik-unik semua. Dan yang terakhir ada Migarimaba ataupun Grongi yang berbentuk mantis dan memiliki nomor 36, dan dia dihancurkan oleh Kuga Rising Titan. Nah, itu dia semua Grongi dari level Su dan Me sesuai dengan penomorannya. Berikutnya grup tertinggi yang mengikuti game yaitu Go Group, yang dimana semua anggotanya muncul di TV. Berikutnya grup yang tertinggi yang mengikuti game yaitu adalah Go Group. Grup Go memiliki kemampuan dapat membuat senjata sama seperti Kuga. Beberapa dari mereka diantaranya memiliki kemampuan untuk power up seperti Kuga Racing. Bahkan pemimpinnya yaitu adalah Go Gadolba memiliki kemampuan yang percis dengan semua form yang dimiliki oleh Kuga. Oke, kita mulai. Yang pertama ada Go Burogu, Grongi yang mirip dengan burung hantu dan berlabelkan monster nomor 37. Dia memiliki kemampuan yaitu adalah terbang di angkasa dan menembakkan manusia-manusia yang dibawanya menggunakan tembakan jarum mematikannya. Banyak korban jiwa yang mati akibat dengan serangan si Goburogu ini, dan dia dihancurkan oleh Kuga Rising Pegasus. Berikutnya ada Go Bemyugi. Grongi yang memiliki wujud seperti Medusa ataupun ular laut ini berlabelkan monster nomor 38. Kemampuannya adalah membuat jantung manusia menjadi beku. Jadi sasaran dia adalah tempat-tempat untuk berenang seperti kolam renang ataupun laut, dan menembakkan cambuknya mengenai tubuh manusia hingga membeku. Dan dia dihancurkan oleh Kuga Rising Dragon. Berikutnya ada Go Gamegore, yaitu adalah Grongi yang memiliki wujud seperti kura-kura dan berlabelkan monster nomor 39. Gamego ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, bahkan sulit ditembus oleh Rising Titan sekalipun. Dan kemampuannya adalah melempar batu-batu ataupun bola-bola besi dari atas gedung sehingga mengenai rumah orang ataupun kendaraan yang lewat, bahkan orang-orang yang ada di bawahnya. Korban jiwanya cukup lumayan banyak, dan dia dikalahkan oleh Kuga Rising Mighty yang mengakibatkan ledakan yang sangat besar di kota Tokyo. Berikutnya ada Gojinoda, yaitu adalah Grongi yang mirip dengan babi hutan, dan dia muncul di Hyper DVD Kamen Rider Kuga. Jadi nggak ditunjukin kemampuannya seperti apa,
korban jiwanya sebanyak apa, dan dia dikalahkan oleh Kuga Mighty Form. Berikutnya ada Go Badaba, yaitu adalah Grongi yang mirip dengan belalang sama seperti nomor 6 tadi. Dia dilabelin monster nomor 41. Kemampuannya adalah menggunakan motornya untuk menabrak orang-orang yang ada di jalan yang menggunakan kendaraan bermotor. Dan dia dikalahkan oleh Kamen Rider Kuga Racing Mighty dengan debut Beat Chaser-nya ataupun motor terbaru dari Kamen Rider Kuga. Oke, berikutnya ada Go Jalajida, yaitu adalah Grongi yang mirip dengan landak dan berlabelkan monster nomor 42. Kemampuannya adalah meneror dengan cara melempar durinya ke tubuh manusia ataupun ke tubuh anak-anak SMA dan meneror mereka hingga pada akhirnya mereka dibunuh satu persatu oleh si Jalaji ini. Dan dia diamuk oleh Kuga Mighty Form hingga pada akhirnya dia dikalahkan Kuga menggunakan Kuga Rising Titan. Dan di sini ada penampakan sedikit wujud dari Ultimate Kuga yang bermata hitam. Berikutnya ada Go Zazaluba, yaitu adalah Grongi yang mirip dengan kalajengking dan berlabelkan nomor 43. Dia memiliki kemampuan yang cukup berbahaya, yaitu adalah melelehkan manusia. Jadi permainannya adalah dia menggunakan transportasi ataupun tempat-tempat yang memiliki warna sesuai dengan kutek kukunya. Dan dia menghabisi manusia-manusia ini dengan lelehan yang ada di cakarannya. Hingga pada akhirnya dia dihancurkan oleh Kuga Rising Pegasus yang dibantu oleh pihak kepolisian di dalam sebuah lorong ataupun gerbang dan ditutup agar ledakannya ini tidak sampai kemana-mana. Berikutnya ada Go Jazagi, yaitu adalah Grongi yang mirip dengan Hiu Martil dan berlabelkan monster nomor 43. Grongi ini memiliki kekuatan yang cukup lumayan hebat di mana dia bisa power up dan wujudnya kurang lebih sama seperti Ultimate Kuga. Sasaran dia dalam permainan gamenya adalah kendaraan besar seperti kapal, pesawat, dan juga kereta api. Hingga pada akhirnya dia dihentikan oleh Kuga Rising Titan menggunakan dua pedangnya di atas kapal dan terjun ke laut hingga meledak di dalam laut. Berikutnya ada Go Babelda, Grongi yang mirip dengan kerbau dan berlabelkan monster nomor 45. Babel banyak menyerang di tempat seperti pusat perbelanjaan atau mall, dan Grongi ini juga memiliki kemampuan untuk power up. Kuga sempat hampir kalah melawannya, hingga pada akhirnya Babel dilumpuhkan oleh tembakan pelumpuh syaraf milik Ichijo, dan dia berhasil dikalahkan oleh Rising Kuga Mighty menggunakan Rising Beat Guram. Dan yang terakhir ada pemimpinnya, yaitu adalah Go Gadolba. Grongi yang bentuknya mirip Kabuto ini ataupun kumbang badak dan memiliki nomor 46. Dia adalah Grongi yang terkuat dan dia memiliki kemampuan perubahan yang sama seperti Kuga. Nah, bentuk dari perubahannya yang pertama ada Grapple Form, counternya Mighty Form. Berikutnya ada Quick Form, counter dari Dragon Form. Shooting Form, counter dari Pegasus Form. Herculean Form, counter dari Titan Form. Shocker Form adalah counter dari Rising Mighty Form. Hingga pada akhirnya Go Gadolba ini dikalahkan oleh Kuga dalam bentuk barunya, yaitu Amazing Mighty. Oke, tambahan sedikit. Selain yang tadi, ada Grongi dengan nama Go Ryoda dengan bentuk yang tidak disebutkan seperti apa, dan ini muncul di novel dari Kamen Rider Kuga. Jadi untuk Grongi yang ini sempat kita bahas di pembahasan kemarin, yaitu adalah novel dari Kamen Rider Kuga. Nah, itu dia untuk Grongi dengan level Go yang sudah kita bahas. Jadi dia nggak ada versi belakang layarnya, semuanya di depan layar, kecuali yang terakhir tadi. Oke, kita lanjut ke grup La. Lanjut lagi untuk grup La. Grup La bertugas sebagai juri selama permainan dan menjadi tangan kanan dari Endagubazeba. Yang pertama adalah Balvade, Grongi yang berbentuk mawar ini, dan makhluk nomor B1 karena dia tidak pernah menunjukkan wujud monsternya. Nah, si La Balvade ini berperan sebagai juri untuk grup Su dan juga Me, serta membawa Go ke dalam permainan selanjutnya. Nah, untuk si La Balvade ini tewas di tangan Ichijo-san. Berikutnya ada Lo Doldogu, Grongi berbentuk burung kondor dengan label monster 47 dan nomor manusianya yaitu adalah B9. Dia bertugas sebagai juri atau pengawas untuk grup Go. Kalau si La Balvade tadi jurinya Su dan Me. Nah, kalau untuk si Doldo ini jurinya si Go. Dan dia membawa sempoa yang digunakan untuk menghitung jumlah pembunuhan oleh Go Group Grongi. Oke, itu untuk grup La. Dan yang terakhir adalah grup N, yaitu kepala sukunya yang bernama Endagubazeba.
Monster dengan bentuk serangga yang sama dengan Kuga ini memiliki sebutan nomor 0 karena dia yang pertama muncul. Dan dia berhasil dikalahkan oleh Godai dengan pertarungan hidup dan mati yang mengakibatkan kedua batu amada mereka retak. Sebenarnya masih menjadi pertanyaan, kira-kira nasib mereka berdua setelah ini gimana? Nah, untuk si Dagobah Zeba ini sepertinya seru kalau kita bahas dalam video terpisah, karena cukup panjang kalau kita bahas di video ini kan. Oke sip, untuk Dagobah kita pisahin videonya ya. Nah, itu dia semua bentuk Gurongi di serial Kamen Rider Kuga. Oke, sedikit tambahan, setiap Gurongi memiliki tubuh yang gampang meledak dan mereka tidak bisa mengendalikan ledakan tersebut. Semakin kuat level atau kasta dari Gurongi, maka semakin besar jugalah ledakan yang dapat ditimbulkannya. Maka dari itu, setiap Gurongi memiliki ikat pinggang dengan batu segel yang terpasang di ikat pinggang tersebut. Fungsi dari ikat pinggang dari para Gurongi ini adalah untuk menyegel atau menahan daya ledakan dari tubuhnya masing-masing. Jadi, jika dikatakan tendangan Kuga mengakibatkan ledakan besar, itu salah besar. Karena Gurongi sendirilah yang memiliki daya ledak pada tubuhnya masing-masing. Sedangkan, tendangan Kuga berfungsi untuk membuka atau menghancurkan segel yang berada di ikat pinggang tersebut, agar si ledakan tersebut dapat keluar dari dalam tubuh Gurongi. Dari mana saya tahu hal ini? Sang aktor dari Kamen Rider Decade yaitu Tsukasa atau Masahiro sendiri adalah orang yang menjelaskan saat konferensi pers. Saat ditanya apakah Rider Kick Kuga itu terkuat, dia malah menjawab sedemikian yang tadi saya katakan, oke? Tapi yang masih menjadi pertanyaan, jika teori itu benar, bagaimana dengan Dagobah? Apakah hanya membuat bel Dagobah tersebut retak tanpa menghancurkannya akan membuat si Gurongi tersebut mati tanpa meledak? Apakah kalau hanya retak saja tanpa tendangan Kuga, segel tersebut tidak terbuka? Teman-teman bisa berspekulasi di kolom komentar ya, karena dari dulu Kuga digadang-gadang sebagai rider yang dapat menghancurkan bumi hanya dengan rider kicknya. Itu untuk form dari final form Kamen Rider Kuga yaitu Ultimate Kuga. Tools yang digunakan selama permainan. Yang pertama ada Geigerling Gurongi. Geigerling ini dimiliki oleh Barba di jari tengah pada tangan kanannya. Fungsinya adalah untuk mengatur gesper atau ikat pinggang para Gurongi, di mana jika para Gurongi gagal membunuh manusia sampai waktu yang ditentukan, maka dia akan meledak sendiri. Jadi ternyata itu fungsi dari Geigerling ini ya, dan Gurongi ternyata memiliki aturan dalam permainannya sendiri. Berikutnya ada Gelang Gurongi. Gelang Gurongi sering terlihat pada level Su dan juga Me, yang berfungsi sebagai penghitung manusia yang sudah dibunuhnya. Jadi dia menghitung secara sendiri dan mandiri. Selanjutnya ada Sempoa, dan ini digunakan untuk menghitung jumlah manusia yang dibunuh oleh grup Go. Sempoa ini dipegang oleh Ladoldo dan dia bertugas sebagai jurinya. Jadi si grup Go ini dihitungkan oleh si Ladoldonya sendiri di setiap dia membunuh manusia. Dan yang terakhir ada kertas yang merujuk seperti kasta-kasta para Gurongi tersebut. Jika ada Gurongi yang kalah, maka dia akan dicoret dari kertas tersebut. Dan sepertinya kertas ini juga berfungsi sebagai invitation gitu, ataupun undangan bagi Gurongi-Gurongi apa aja yang boleh memainkan permainan Gegeru ini. Nah, gimana teman-teman untuk pembahasan Gurongi dari Kamen Rider Kuga ini? Dimana kalau menurut saya, monster-monster di Dagobah Zeba ini benar-benar dikonsep dari segi penamaannya, backstory-nya, hingga setiap permainan yang dilakukan oleh Gurongi ini cukup bervariasi. Yang sangat disayangkan adalah pertarungan antara Gurongi dan Kuga yang memiliki durasi yang sangat pendek. Dan banyak sekali Gurongi-Gurongi yang terskip dan tidak ditampilkan dalam pertarungan antara Kuga. Nah, saya akhiri video kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Saya mohon bantuannya dari teman-teman untuk subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten, agar channel ini bisa lebih besar lagi, oke? Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.